Kau gadisku yang cantik, coba lihat aku di sini. Di sini ada aku yang cinta padamu. Kau gadisku yang manis, coba lihat aku di sini. Di sini ada aku yang sayang padamu. Walau ku tahu bahwa dirimu sudah ada yang punya, namun kan ku tunggu sampai kau mau. Jangan-jangan kau menolak cintaku, jangan-jangan kau ragukan hatiku. Ku kan selalu saja menunggu untuk jadi pacarmu. Jangan-jangan kau tak terima cintaku, jangan-jangan kau hiraukan pacarmu. Hapuskanlah saja pacarmu, lalu bilang I love you padaku. Sebelumnya, di Melati untuk Marvel. Kalau kamu menikah nanti, restu orang tua itu paling penting. Jangan sampai kamu merasakan apa yang Mama rasakan sekarang, ya? Loh, kok Keisha bisa berangkat bareng sama Marvel? Apa Keisha yang nginep di rumahnya Marvel? Kayaknya sejak Keisha kerja di sini, dia makin deket aja deh sama keluarganya Marvel. Loh, Melati? Kemarin kok Aditya nggak jadi nginep di rumah kamu sih? Melati? Papa? Om? Loh, Papa ngapain kesini? Kebetulan ada kamu, Marvel. Om ingin bicara sama kalian berdua. Kita mau ngomongin apa nih, Om? Pas deh kalau misalnya aku ada di sini juga, ya kan? Ya nggak sih? Ayo, mau ngomongin apa? Kita jangan bicara di sini. Kita bicara tempat lain ya. Ayo, yuk. Dika keterlaluan banget sih. Kerjanya marah-marah mulu. Sabar Keisha, sabar Keisha. Tante Anggi lagi ngapain ya? Ini kan jam makan siang. Aku harus ke rumah Tante Anggi. Harus peres-peres nanya, pembantu aku ada di rumah dia atau enggak. Tapi kan harus minta izin dulu sama Dika. Ntar bawa lagi dia. Mana Dikanya udah pergi lagi. Pa, sebenarnya Papa pengen ngomong apa sih sama aku sama Marvel? Papa tahu kalau kalian ini dekat karena saudara ipar. Tapi Papa sangat senang sekali. Seandainya kalau keluarga kita ini seakrab kalian. Mel, Marvel, Papa ngajak kalian ke sini karena Papa nggak tahu lagi harus bicara sama siapa. Bicara sama Mas Selva sama Bu Anggi, mereka lagi malah berantem. Oke, Om. Kira-kira apa nih, Om? Kita mau ngebahas apa sih? Ada yang bisa saya ini sesuaiin atau gimana gitu? Hah? Soal Dika sama Aurel. Marvel, gimana menurut kamu? Aduh. Oh, tentang mereka. Ada cara memperbaiki hubungan mereka. Om tahu dan Om senang kalau Aurel udah kembali lagi ke rumah Om. Tapi Om perhatiin hubungan mereka itu kaku dan kurang mesra. Om takut kalau mereka ribut lagi dan ujung-ujungnya Aurel minta cerai lagi. Saya juga ngarep banget mereka baikan, Om. Jadi saya juga ngarep kalau mereka bisa menyelesaikan masalah dengan kepala dingin gitu loh. Maksudnya
Aduh. Nggak usah ada musuh-musuhan, nggak usah berantem-berantem. Yang penting kan kebahagiaan ya nggak sih Om? Tapi sayangnya mereka kepalanya sama-sama ini sih ya, sama-sama keras kepala gitu loh. Kepalanya kayak batu, keras banget. Ya nggak sih Om? Makanya Om ajak kalian ke tempat ini untuk membicarakan hal itu. Ya mungkin aja Marvel bisa diam-diam nasihatin Aurel untuk merubah sikap kekanak-kanakannya. Ya, Om hanya prihatin aja. Ya udah Papa sabar aja ya. Yang penting Papa harus yakin kalau Aurel sama kakak itu bisa rukun lagi. Papa nggak usah terlalu stres. Iya Om. Om tenang aja udah Om. Nggak usah stres-stres, nggak usah dipikirin banget. Aku janji aku juga pasti bakal ngebujukin Aurel supaya lebih baik lagi, supaya jadi nyantai, supaya bisa nyelesain masalah dengan baik. Dan moga-moga aja kedepannya lebih baik lagi ya. Iya. Om yakin kalian bisa mengatasi masalah ini. Kita berdua malah sempat pengen manggil PBB untuk nyelesain ini semua, buat damain. Persatuan buat berdamai. Apaan sih Melati ah? Papa juga, Papa. Om Slamet juga ngerti kok kalau kita bercanda ya kan Om? Kita udah stres. Sia, aku perlu bicara bentar sama kamu. Aku ke kantor kamu ya. Aku tunggu di depan ya. Pak Dika, Pak Dika. Pak. Ada apa? Pak Dika, saya mau minta izin ke rumah Tante Anggi sebentar aja. Terserah kamu. Tapi sebelum jam makan siang selesai, kamu harus udah ada lagi di kantor. Ingat itu. Iya Pak, makasih ya Pak. Tuan Ben baik. Kesambet apaan tuh orang? Aurel, mau kemana sayang? Aku mau nemuin Dika, Mah. Aku mau ngomongin sama dia soal yang aku mau kerja itu. Loh, kata kamu nggak mau Dika tahu kalau kamu pengen kerja. Ya tadi sih aku mikirnya gitu. Cuman setelah aku pikir-pikir lagi, dia itu kan suami aku. Berarti dia harus tahu dong apapun yang dilakuin atau dikerjain istrinya. Ya udah deh, Mama seneng dengernya. Ya Allah, mudah-mudahan Dika ngizinin Aurel kerja. Apalagi kalau sampai Aurel kerja di Royal. Makin mantep deh posisiku. Marvel, terima kasih ya kamu udah bantu Om. Om kan ntar kan papa gue. Au! Om kan papa Dika sama Aurel, jadi ya intinya kalau misalnya Dika sama Aurel damai, aku juga seneng Om gitu. Jadi ya santai aja, nggak apa-apa kok, serius deh. Aku ikhlas kok. Ya udah. Mel, Papa kembali lagi ke kantor ya? Aku antar Papa ya. Gak usah, kantor Papa kan deket. Papa duluan ya, Mel? Marvel? Loh, kok cubit-cubitan sih? Nanya lagi. Mau tahu kenapa aku nyubit kamu, ha? Kenapa emang? Yang pertama, kamu itu tuh nggak pernah serius kalau ngedengerin orang tua ngomong. Terus yang kedua, tadi juga kamu hampir keceplosan kan bilang papa mertua atau papa kamu. Ih, kamu lucu banget sih, pinter banget sih. Kok sampai inget-inget kayak gitu? Sampai inget banget sih, kamu lucu banget sih. Pinter ya? Aku makin suka deh. Segombal deh. Alah, mau aku suka kok. Ih, Marvel. Gemes. Dan perlu Tante Selva tahu, Marvel jauh lebih pintar daripada anak Tante Selva yang bernama Dika yang bisanya cuma marah-marah di kantor. Jangan kau menolak cintaku. Jangan kau ragukan. Kamu kok lama banget sih, Sia? Kerjaan aku lagi banyak. Lagian kamu kenapa sih? Kok jadi ngeburu-buru orang gini? Maafin aku, Sia. Aku cuma udah gak sabar pengen ngobrol sama kamu. Dik, sampai kapan sih kamu mau gangguin aku terus? Tolong, Sia, sekali ini aja. Kamu kasihan dikit sama aku. Aku lagi bener-bener jenuh, Sia. Dan aku butuh temen curhat. Ya kenapa mesti curhat sama aku sih? Kamu tuh harus inget, Dik, aku tuh udah bukan siapa-siapa kamu lagi. Jadi aku mohon kamu jangan ganggu aku. Aku udah gak peduli lagi sama urusan kamu. Sia, kamu tahu kan? Aku gak bisa ngobrol sama sembarang orang. Aurel gak mungkin aku ajak bicara. Dia selalu aja sibuk sama masalah dia sendiri. Emangnya Aurel kerja? Enggak, Sia. Orang kayak Aurel gak mungkin pernah kerja. Dik,
Apa Aurel kenal sama Rehan? Kok kamu nanya gitu sih? Ya nggak apa-apa, cuma nanya aja. Kamu keberatan? Sebatas kenal mungkin iya. Tapi kayak nggak mungkin lebih dari itu deh, Cia. Aurel kan nggak mungkin bicara sama sembarang orang. Tapi kemarin kok kelihatannya Rehan akrab banget sama Aurel. Cia, kamu mau kan nemenin aku? Deket-deket malu ah. Ngapain deket-deket? Kena aja segala lagi. Kan malu mati. Kamu deket-deket aku depan umum kayak gini, aku deg-degan juga gitu. Gara-gara kamu yang narik, aku enak aja. Ngapain sih narik-narik? Begitu ya? Bilang aja pengen deket-deket. Iya, aku tadi menarik sini biar aku aja yang bawa mobil di sini. Nggak usah. Biar aku aja nyetir. Takut banget sih aku tabrakin mobilnya. Enggak kok, nggak nabrak. Ah, hah? Ngambek. Iya. Kasih. Hati-hati ya. Yuk. Loh, katanya mau nyetir. Silahkan masuk tuan putriku. Melatiku cantikku, bukain pintunya. Udah cepet. Oke. Copot. Biar saya yang buka aja ya, Bi. Jeng Selva? Mau ngapain dia kesini ya? Aduh. Bibi sekarang ngumpet ke kamar belakang ya. Cepetan. Iya, Bu. Masuk, Jeng. Saya mau nyari Bu Lili. Bu Lilinya ada? Bu Lili lagi kursus dansa, jadi dia nggak ada di rumah. Jeng Anggi ini hobinya bersih-bersih ya. Makanya Jeng, jangan suka bohong. Pakai ngaku-ngaku hamil segala. Akhirnya kan kayak gini. Jeng Anggi tiap hari disuruh bersih-bersih. Pasti itu sebenarnya idenya Marvel kan? Mang dasar tuh anak. Suka banget sih berbohong. Jeng Selva jangan sok tahu deh. Lagi pula ini kan bukan urusannya Jeng Selva. Apa yang dibilang sama Tante Anggi itu benar, Tante Selva. Kezia? Saya minta sama Tante Selva, jangan pernah menghina Marvel lagi seperti itu. Dan perlu Tante Selva tahu, Marvel jauh lebih pintar daripada anak Tante Selva yang bernama Dika yang bisanya cuma marah-marah di kantor. Kamu tuh jangan kurang ajar ya. Yang sopan dong kalau ngomong sama orang tua. Saya sopan, harus sopan. Ngapain saya sopan sama Tante? Tante aja nggak pernah sopan dan selalu menghina orang lain. Kamu? Jeng Selva, saya minta Jeng Selva tinggalkan rumah ini sekarang juga. Kalau Jeng Selva mau menghina anak saya dan calon menantu saya. Cia, aku benar-benar stres sama urusan kantor. Apalagi sekarang, Pak Surya udah gak menghargai kemampuan aku lagi. Kenapa sekarang kamu orang yang jadi sering ngeluh gini sih, Dik? Nggak biasanya kamu kayak gini. Biasanya kan kamu orangnya pede dan suka banget sama tantangan. Aku benar-benar nyesel udah ngebuang kamu dari kehidupan aku, Cia. Udahlah, Dik. Kita nggak usah ngebahas masa lalu. Sekarang aku ada di sini cuman sebagai teman kamu. Nggak lebih dari itu. Aku nggak bisa lama-lama. Aku mesti balik ke kantor. Sebentar lagi ya, Cia. Aku nggak bisa, Dik. Aku nggak bisa lantarin pekerjaan aku cuma gara-gara masalah kayak gini. Ya udah, kalau gitu aku antar kamu ya, Cia. Nggak usah. Kantor aku kan deket banget. Aku jalan sendiri aja ya. Kamu duluan aja. Ya udah, kalau gitu aku duluan ya, Cia. Dika, setelah ini aku akan pindah kerja. Semoga kamu gak bisa lagi nemuin aku. Aku gak mau hidup aku terganggu cuma gara-gara masalah kayak gini.
Tapi apa mungkin Dika nggak bisa ngelacak keberadaan aku? Selama ini kan dia selalu bisa nemuin aku. Anggi sama calon menantunya kompak banget sih. Nggak kayak aku sama Aurel. Boro-boro kompak. Yang ada Aurel bikin aku kesel terus. Kenapa sih aku selalu aja kalah sama Jeng Anggi? Halo Tante. Halo, Nadit. Nadit lagi sibuk nggak? Enggak juga kok Tante. Kenapa emangnya? Tante pengen ketemu sama kamu. Kamu bisa? Bisa Tante. Kalau gitu kita ketemu di kafe dekat rumah Tante ya? Iya Tante. Aku pasti datang. Makasih Tante. Kezia, Tante minta maaf ya kalau kamu tadi tersinggung sama omongannya Jeng Selva. Nggak apa-apa, Tante. Kezia cuma bingung aja sama keluarganya Melati. Kenapa ya? Nggak ada satupun dari mereka yang tahu sopan santun. Maksud kamu? Dika, kerjanya di kantor cuma marah-marah mulu. Melati, kerjanya cuma nyindir saya karena dia tahu saya lagi berusaha untuk deketin Marvel lagi. Mereka tuh bener-bener keluarga nggak jelas. Aduh Tante, jam makan siang udah lewat. Kezia harus balik lagi ke kantor, takut Dika nanti marah-marah lagi sama Kezia. Permisi ya Tante ya. Iya Kay, hati-hati ya. Tante, permisi. Aku mohon Tante bantuin aku untuk cari cara supaya Melati bisa balik sama aku secepatnya. Cuma Naadit satu-satunya calon suami Melati. Nggak ada yang lain. Jangan kau menolak cintaku. Jangan kau ragukan hati. Itu Dika sama Aurel kok nggak kesian banget sama Papa ya? Mereka berantem terus tuh bikin Pak pusing tuh nggak sih? Iya nggak sih? Aku sih kesian lah sama Papa. Aku jadi pusing banget kayak gitu. Iya, aku juga sedih loh ngeliat mereka berdua. Seandainya aja kalau mereka itu udah punya anak, mungkin hubungannya mereka nggak akan kayak begini terus kali ya. Iya bukan kayak gitu juga Melati. Justru masalahnya kalau misalnya punya anak, itu masalahnya bahkan makin ribet banget. Justru kalau misalkan punya anak itu harus selesai dulu dong masalahnya. Ntar kalau misalnya punya anak terus cerai gimana? Kesian anaknya dong, ya nggak sih? Iya Marvel, kamu tahu nggak sih kadang-kadang tuh aku suka kagum gitu tiba-tiba sama kamu. Karena kamu tuh tiba-tiba nggak disangka suka kasih ide-ide yang cemerlang. Aku pikir kamu tuh nggak tahu apa-apa tentang pernikahan, tapi ternyata kamu tahu banyak ya tentang pernikahan. Alah, enggak kali, biasa aja. Enggak kok, soalnya buat aku tuh perkawinan tuh kayak satu komitmen yang kayak sekali dalam seumur hidup. Kalau misalnya aku nikah sama kamu, artinya selama hidup aku ya aku bakal sama kamu terus, dan kamu bakal milikin aku seutuhnya, dan aku juga bakal milikin kamu seutuhnya tanpa ada cerai-ceraian. Buat aku sih gitu. Jadi komitmen yang berat. Nadit, Tante minta maaf karena semalam papanya Melati nggak ngizinin Nadit tinggal di rumah. Nggak apa-apa kok Tante. Kayaknya emang Melati itu bukan jodoh aku Tante. Nadit jangan nyerah dong. Kalau Nadit nyerah, nanti kamu bakalan nyesel seumur hidup loh. Terus sekarang aku harus gimana lagi Tante? Selama Marvel masih ada dekat Melati, Melati pasti dengerin omongannya Marvel, bukan omongannya aku Tante. Melati nggak bakalan pacaran sama Marvel. Melati tahu kalau Tante tuh benci banget sama Marvel. Tapi Tante, aku mohon Tante bantuin aku untuk cari cara supaya Melati bisa balik sama aku secepatnya. Karena kalau enggak, aku takut aku nggak punya kesempatan lagi Tante. Nadit tenang aja ya. Cuma Nadit satu-satunya calon suami Melati. Nggak ada yang lain. Duluan sih yang nyampe kantor. Aku harus buru-buru nih. Aduh sayang, tabrakan lagi ya. Aduh. Mau apa lagi sih? Mau kemana sayang? Buru-buru amat. Ih, bukan urusan kamu. Ih,
mau kemana sih? Buru-buru banget. Pasti mau ke toilet. Coba mantranya. I love you, Keisha. I love you, Keisha. I love you, Keisha. Nah, gitu dong Mas Roni. Dengan memperbanyak repetisi seperti itu, Anda akan seperti yang Mbah itu bilang kalau akan dapat Keisha pasti bakal juta. Ya nggak? Bener-bener lo ya, bener-bener. Gangguin orang aja. Lo nggak tahu? Gua lagi baca mantra, baru 3 kali nih, 3 kali. Jadi gagal deh. Sana, pergi. Maaf Mbah, sungkem Mbah. Ya. Tenun. Coba lagi ya. I love you, Keisha. Kamu baru datang lagi kan? Iya, Pak. Kamu tuh seenaknya banget sih. Saya bingung sama kamu. Kamu tuh sebenarnya asisten apa bos sih? Pak, berhenti ya, Pak ya. Bapak ini kenapa sih? Bapak masih mempermasalahkan pertemuan saya sama Tante Anggi. Bapak sadar nggak? Bapak inget nggak? Tante Anggi itu siapa? Tante Anggi itu istrinya Pak Surya, pemilik perusahaan ini. Terus kenapa? Kalau kamu habis ketemu sama istri Pak Surya, kamu jadi bisa seenaknya gitu? Kalau nggak inget sama tujuan aku buat ngedapetin Marvel, udah aku robek-robek tuh mulut sombongnya. Saya nggak mau kejadian kayak gini terulang lagi. Ngerti kamu? Iya, Pak Dika. Kalian habis dari mana? Kok datangnya bisa kompakan gitu sih? Makan siang. Makan siang? Halo, ini udah jam berapa? Jam makan siang udah lewat kali. Tadi kita tuh habis ketemu sama Pak Broto dulu, makanya balik ke sininya itu agak telat. Maaf ya. Emangnya ada masalah apa lagi, Mbak? Ada masalah ya sama proyek kita? Oh, enggak kok. Kita cuma ngomongin masalah produksi aja tadi. Ketemu Pak Broto apa Pak Broto? Lo ngomong apa sih? Hah? Macam-macam nih. Bukan tadi main sama lo ketemu Pak Brotonya, hah? Roni, macam-macam kayaknya gue rebut nih. Gue ambil lagi, mau nggak? Ayo, mau? Macam-macam gue rebut nih. Ayo, macam-macam. Ya abis lu dari tadi nyurang ya, muka lu lesu banget. Kayak cucian kotor. Lu pengen kemana? Pengen nyamperin Dika ya? Ya masa lu nyamperin Dika mulu sih siang-siang kayak gini? Kan kesian dia lagi kerja. Ih, enak aja. Emangnya kamu pikir aku sini cuma buat ngurusin dia aja? Iya. Emangnya aku gak ada kerjaan apa? Jangan sembarangan ya kalau ngomong. Kamu lupa ya? Aku itu anak pemilik perusahaan Royal. Dia juga merangkap jadi bos kamu. Kenapa lu nggak bilang aja sama bokap lu buat kerja di Royal? Ya kan? Sorry ya, aku itu bukan tipe orang yang KKN. Kalau seandainya aku emang mau kerja, aku bisa aku cari sendiri. Nggak usah repot-repot sini, ngapain? Tapi sebenarnya sih aku mau juga. Bagus kalau gitu. Gue suka banget tuh kata-kata. Itu baru namanya Aurel. Lagian juga, gue tahu kok lu punya kemampuan. Lu bisa ngelakuin apa yang lu mau. Percaya deh sama gue. Gila nih orang. Selama ini belum pernah loh ada orang yang nilai otak aku. Biasanya mereka tuh cuma lihat tampang sama kekayaan aku aja. Aurel, bener nggak omongan gue? Aurel? Rasanya pengen aku tendang tuh suami istri ke bulan biar nggak balik-balik lagi. Dasar nggak tahu adat, nggak tahu sopan santun. Aurel, kamu ngapain di sini? Loh, emang salah ya kalau aku nyamperin suami aku sendiri? Boleh. Ada keperluan apa sih?
Emang nggak bisa diomongin di rumah? Enggak, aku maunya ngomongin di sini. Soal apa? Aku mau cari kerjaan. Menurut kamu gimana? Dengar ya, Rel. Pertama, aku nggak suka kamu masuk ke ruangan aku pas jam kerja. Kamu harus ingat, Rel. Ini kantor, bukan rumah kamu. Kedua, kamu nggak mungkin bisa kerja. Kamu nggak punya motivasi. Kamu juga nggak punya kemampuan apa-apa, kan? Udah deh, Rel. Kamu di rumah aja senang-senang. Ngapain sih ribetin diri kamu sendiri? Jadi, menurut kamu aku sama sekali nggak punya kemampuan apapun buat kerja? Kamu nggak pernah tahu apa artinya kerja. Dan sekarang udah terlambat untuk memulai. Udah dong, Rel. Jangan mikir yang aneh-aneh. Kamu tuh cuma bikin aku makin pusing, tau gak? Tumben dia nggak marah-marah. Biasa kalau permintaannya ditolak, dia langsung marah-marah. Kenapa sekarang dia langsung pergi ya? Jangan-jangan kali ini dia marah bener. Kenapa ya mukanya bete kayak gitu? Pasti ada hubungannya sama Dika. Bukannya dari tadi kamu yang ngeliatin aku. Kenapa? Ada masalah? Dasar. Ibu sama anak sama-sama nggak tahu diri. Heh, Nona kalau ngomong tuh harus hati-hati ya. Jangan kau menolak cintaku, jangan kau ragukan hati. Bu Windy, Kamu. Ngapain kamu kesini? Udah punya uang 10 juta yang saya minta? justru itu Bu, saya datang kemari mau minta pekerjaan sama Ibu. Bu, saya ini punya anak loh Bu, yang harus saya kasih makan. Ya, walaupun saya sudah cerai dengan istri saya kan harus bertanggung jawab Bu. Gimana Bu? Bu, saya ini ngomong sama Ibu loh Bu, bukan nyanyi. Kok dicuekin? Bu Windy. Kamu boleh kerja sama saya. Tapi kamu jangan suka so akrab ya. Saya udah coba cari pembantu, tapi ternyata cari pembantu itu susah. Dasar nenek sihir. Kalau tahu kamu juga butuh aku nggak bakalan memohon kayak orang gila gini. Hari ini saya akan memperkenalkan kamu dengan sekretaris saya yang baru. Dia akan datang untuk tanda tangan kontrak. Tugas kamu, yang pertama, kamu harus beres-beres di rumah. Kamu harus ngepel, terus nyapu, terus cuci piring, cuci mobil, cuci baju saya, setrika baju saya, pokoknya semua pekerjaan rumah harus kamu selesaikan. Yang kedua, kamu harus ngantar saya ke kantor. Yang ketiga, kamu harus jadi OB pribadi saya di kantor. Yang keempat, kamu harus ngantar saya pulang lagi. Dan yang kelima, kamu nggak boleh pulang atau pergi sebelum saya suruh. Begitulah seterusnya pekerjaan kamu. Wah, kok kayak 4 sehat 5 sempurna. Kalau 4 sehat 5 sempurna mah enak. Ini 4 nyiksa, 5 stroke. Waduh, aku kok masuk mulut singa lagi tuh. Aduh, nenek sihir itu mangkep banget no. Ngasih kerjaan nggak kira-kira? Sebenarnya mau ngasih kerjaan apa buat aku stroke? Om Tony? Siapa? Ngapain kamu di sini? Mau ketemu sama Bu Windy? Ketemu Bu Windy? Mau ngapain? Mulai besok aku kerja di sini, Om. Jadi sekretarisnya Bu Windy. Kerja di sini kamu? Iya, Om. Om sendiri ngapain di sini? Om juga kerja di sini. Ya, siapa? Tapi kamu jangan bilang sama tante kamu ya. Kalau Om kerja sini, takutnya tante kamu kesini buat keributan, Om dipecat lagi. Iya, Om. Tapi Om juga jangan bilang sama Aurel ya kalau aku kerja di sini. Soalnya aku nggak mau disalahin lagi kalau Dika sama Aurel berantem.
Halo? Halo, Ma. Dika, ada apa sayang? Aku mau nanya sama Mama. Apa Mama yang suruh Aurel cari kerja? Emangnya kenapa? Aku nggak suka sama permintaan dia yang satu ini. Mama tahu kan gimana sifatnya Aurel. Kalau dia kerja, urusan bukannya beres. Yang ada malah dia bikin masalah di tempat kerja, Ma. Dika, apa salahnya sih kalau dia kerja? Lagian Mama kasihan ngeliat Aurel di rumah. Nggak ngapa-ngapain, suntuk. Dia kan bisa bantuin Mama di rumah. Dika, dia tuh nggak mau bantuin Mama. Udahlah, izinin aja dia kerja. Nggak, Ma. Aku nggak bisa. Aku nggak mau pusing lagi sama urusan Aurel. Kok gini sih jadinya? Kenapa sih? Orang kayak Rehan aja bisa menghargai kemampuan aku. Tapi kenapa suami aku sendiri malah ngeremehin aku? Lihat aja, Dik. Aku bakal buktiin sama kamu kalau aku tuh juga punya kemampuan. Aku juga nggak bisa jadi istri pajangan aja di rumah. Aku bakal buktiin sama kamu kalau aku juga bisa mandiri. Mau Ke toilet? Kenapa? sendirian ya? Ya iyalah, emangnya kenapa? Ya nanya aja. Vel, lo kenapa sih? Orang Mbak Melati mau ke toilet diinterogasi kayak gitu. Siska apaan sih? Orang mau nanya kayak suka-suka dia dong. Kenapa sih? Bola amat. Ya. Sayang sih sayang. Tapi profesional dong. Ini kan kantor. Maksud omongan lo apa ya, Ron? Oh, enggak. Maksud gue, mereka kan saudara ipar yang saling menyayangi. Ya, sebaiknya nggak usah berlebihan deh. Daripada ntar orang ngira mereka pacaran. Emang mereka kayak orang pacaran? Tapi nggak mungkin kali Melati mau sama Marvel. Nyadar diri kayak Marvelnya, ya kan, Vel? Aku toilet dulu ya. Ayo lo, dia ngambek lo, ayo pergi lo, ayo lo. Kenapa sih lo? Kenapa sih? Mulutnya bertiga kenapa sih usil banget? Kenapa sih? Bisa nggak sih kalau misalnya nggak gosipin gue sehari aja? Bisa nggak sih? Bisa nggak sih? Hah? Nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Hah? Nggak bisa ya? Hah? Nggak bisa ya? Hah? Nggak bisa ya? Kenapa sih? Hah? Nggak bisa banget? Mau apa ngeliat-ngeliat kayak gitu, ha? Nggak kebalik ya? Bukannya dari tadi kamu yang ngeliatin aku? Kenapa? Ada masalah? Dasar. Ibu sama anak sama-sama nggak tahu diri. Heh, Nona kalau ngomong tuh harus hati-hati ya. Hati-hati? Kamu pikir ini jalan raya harus hati-hati? Mau nyebrang kamu, ha? Aku nggak ngerti ya, Keisha. Kenapa kayaknya tuh kamu tuh dendam banget sama aku? Tapi ya nggak apa-apa sih. Kalau memang kamu belum capek untuk marah-marah, ya marah-marah aja, silahkan. Kamu nggak usah pura-pura nggak tahu ya, Melati. Kamu itu udah ngerebut Marvel dari aku. Dan aku bersumpah seumur hidup aku akan benci sama kamu. Sumpah, kayaknya aku udah sering kali bilang ini sama kamu. Aku nggak pernah ngerebut Marvel dari tangan kamu. Atau karena aku ini lebih mempesona daripada kamu. Kenapa? Biasanya cepat ngejawab. Udah kehabisan kata-kata ya? Atau memang kamu ngakuin kalau aku ini lebih mempesona daripada kamu? Iya. Cukup, Melati. Jangan kurang ajar kamu. Kamu pikir sekarang kamu berhasil ngedeketin Marvel? Kamu bisa dapetin dia, hah? Enggak. Kalau aku bisa, emangnya kenapa? Takut. Dan kalau kamu kayak gini terus, saya pastikan Pak Surya bakal mencat kamu dari Royal. Jangan kau menolak cintaku. Jangan kau ragukan. Besok kamu udah mulai kerja ya? Baik, Bu. Kalau nggak ada yang lain lagi, saya permisi pulang. Saya belum nyuruh kamu untuk pulang, kan? Suruh Tony masuk.
Ibu panggil saya? Ini Syafa, sekretaris baru saya di sini. Syafa, ini Tony. Dia itu pembantu saya plus supir merangkap OB di sini. Mel, kamu kenapa? Kayaknya lagi berantem sama seseorang nih. Seseorang? Iya, aku tuh lagi kesel sama Keisha. Keisha lagi? Ampun, dia tuh anak selalu bikin masalah. Emang dia ngelakuin apa lagi sih, Mel, sama kamu? Aku nggak ngerti kenapa ya, dia tuh selalu aja benci sama aku. Sampai-sampai tadi mau ke toilet pun ngajak orang berantem. Aduh, ngeselin banget sih tuh anak. Sini, biar aku samperin aja dia. Aku ikut nih. Jangan. Kalian ini mau apain sih? Mau nambah-nambah masalah lagi? Udah, nggak apa-apa. Aku bisa nyelesain masalah aku sendiri kok. Aku sekalian mau ke toilet, Mel. Syukur-syukur kalau ada dia di sana. Sekalian biar aku kasih pelajaran dia. Hah? Berani-beraninya. Yuk, sis. Gatel tangan aku. Yuk. Dasar perempuan gak tahu malu. Masih aja usaha dapetin Marvel. Gak sadar apa ya? Hubungan mereka tuh ditentang sama semua orang. Katanya berpendidikan, tapi mikir kayak gitu aja becus. Keisha! Iya, Pak. Kamu tuh apa-apaan sih? Kamu pikir ini rumah? Bisa sana kayak gitu? Maaf, Pak, saya nggak sengaja. Nggak sengaja kata kamu? Ingat ya, Keisha. Kamu di sini buat kerja, bukan buat main-main. Pak Dika, cukup ya, Pak. Bapak boleh negur saya. Tapi bisa nggak sih nggak usah pakai urat, nggak usah marah-marah? Terus kenapa kalau saya marah-marah? Nggak suka? Mau lapor ke Pak Surya? Silakan. Kalau perlu saya sendiri yang antar kamu ke ruang Pak Surya. Pak Dika! Pak Dika jangan keterlaluan kayak gini dong sama saya! Iya. Siapa yang keterlaluan? Saya cuma nggak punya asisten males kayak. Males? Bapak bilang saya males. Selama ini saya kerja, siapa yang males? Dika. Sama istri nggak akur, sama teman kantor nggak akur. Akur sama siapa sih? Ada apa ini? Saya nggak tahu, Pak. Tiba-tiba Pak Dika narik saya datang ke sini. Dika, ada apa? Maaf, Pak. Aku udah nggak tahan sama sikap Keisha yang kelewatan. Papa bayangin aja. Dia ada masalah pribadi, tapi dia marah-marah di kantor. Keisha, kamu bikin masalah apa lagi? Saya nggak bikin apa-apa, Pak. Saya marah-marah sendiri karena saya kesel, Pak. Perut saya sakit. Saya lagi dapat, masa nggak ada toleransinya sih? Aduh. Kalian ini gimana sih? Masalah gitu aja diributin. Dika, kamu juga. Kalau ada apa-apa, sebaiknya tanya dulu ada apa. Masalah Keisha ini, masalah perempuan. Harusnya kamu sedikit ngetin dia. Tapi, Pak. Sudahlah. Saya nggak punya waktu untuk ngurusin masalah ini. Sekarang, kalian berdua kembali ke ruangan. Baik, Pak. Permisi. Yuk. Hei, jangan mentang-mentang kamu deket sama Pak Surya. Kamu bisa jadi penjilat di sini. Dika, cukup. Kamu lama-lama keterlaluan. Kamu emang atasan saya, tapi kamu ingat, saya nggak bisa diinjek-injek seperti ini terus. Heh, jadi kurang ajar ya kamu? Saya kurang ajar sama kamu karena kamu kurang ajar sama saya. Bisa-bisa ya kamu bilang sama Pak Surya, Keisha kalau ada masalah pribadi dia marah-marah sendiri. Ngaca, Dika, ngaca. Waktu kamu punya masalah sama istri kamu, apa yang kamu lakuin? Kamu ngacak-ngacak ruang kerja kamu. Siapa yang beresin? Saya yang beresin. Kamu ingat satu hal ya, Dika? Saya ini personal asisten, bukan babu. Saya peringatin sama kamu. Kamu jangan berani macam-macam sama saya. Sekali kamu berurusan sama saya, selamanya kamu bakal terus berurusan sama saya. Dan kalau kamu kayak gini terus, saya pastikan sama kamu, Pak Surya bakal mecat kamu dari Royal.
gayanya udah kayak penguasa aja di Royal. Keisha. Astaga, ayo lo. Jangan kau menolak cintaku. Jangan kau ragukan. Duh, laporannya mana sih? Kamu nyari apa, Mel? Itu loh laporan yang untuk Pak Broto, kok sampai sekarang juga laporannya nggak ada di meja aku ya? Kemana ya? Kalian tahu? Tunggu deh, Mbak. Emangnya laporan yang mana sih? Yang kemarin kita bahas. Nah, itu kan yang bikin Marvel. Tanya Marvel aja. Marvel? Loh, Marvelnya mana? Emang dari tadi nggak ada kali. Lagi jalan-jalan kali dia. Pasti dia lagi jalan sama Keisha. Yaudah. Aku cari Marvel dulu ya. Itu anak pasti kumat lagi deh. Nggak tahu apa aku lagi nyariin laporannya, dia malah lagi jalan-jalan. Sebentar ya. Dika tuh keterlaluan banget sih. Seenaknya aja dia bertindak semena-mena gini sama aku. Kakak sama adik sama-sama nggak punya sopan santun, nggak tahu diri, dasar sakit jiwa. Mbak, lagi cari hidayah, Mbak. Aduh, apaan sih, nyamber aja deh jadi orang. Ya habis, kenapa sih ngomong sendiri aja? Ntar disangkain ke orang gila loh. Kalau misalnya ntar disangkain ke orang gila, ntar disangkain orang gila loh. Ntar kalau misalnya orang gila, ntar disangkain orang gila loh. Ntar dimasukin rumah sakit orang gila loh, mau loh? Nggak mau kan lo? Makanya nggak usah ngomong sendiri ah. Nggak asik ah, kayak orang gila ah. Aku tuh lagi kesel, Marvel. Apa sih? Keselnya sama orang lain kenanya ke gue. Ada apa? Ye. Aku tuh lama-lama gerah tau gak dikerjain terus sama Dika. Aku bingung deh, apa sih yang bikin Dika jadi benci banget sama aku? Aku bingung. Dika tuh bener-bener keterlaluan. Dia nggak nyadar apa ya? Dapat jabatan bagus itu cuma gara-gara dia menantunya Om Surya. Gayanya udah kayak punya perusahaan aja. Ya iya sih ya, tapi aku mau gimana lagi? Biar gimana pun juga kan Dika kan adiknya, kakaknya Melati. Jadi ya gimana lagi? Ya sih? Ih, Marvel! Bikin aku tambah kesel deh. Ih. Dika tuh nggak tahu diri tau gak? Gak punya kemampuan apa-apa, tapi gayanya udah kayak penguasa aja di Royal. Keisha. Astaga, ayo lo. Saya dengar kayaknya ada yang lagi ngomongin atasannya sendiri ya? Apa maksud kamu untuk ngejelek-jelekin kakakku? Hah? Coba kalau berani ngomong sekali lagi. Coba. Oke. Ladies and gentlemen, please. Silahkan mulai pertarungannya. 1, 2, 3. Besok di Melati untuk Marvel. Ya, telat deh. Ya. Ya Tuhan, cowok ini ganteng banget. Senyumnya, tatapannya, aduh lucu banget. Berhubung kita kenal dan kita juga satu keluarga, gimana kalau kita gabung aja? Gawat. Bisa berantem nih. Putuskanlah saja